Dan berikan hikmat, wahyu, dan pengertian supaya kami mengerti kehendak-Mu sepanjang waktu yang kami mau lalui ini. Kami mau belajar firman-Mu, biar hati kami diubahkan, ditarik semakin dekat dengan Kau, berjalan dalam pusat kehendak-Mu. Semakin hari kami didapati menjadi orang kesayangan-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami ingin sampai garis akhir didapatin finish well, finish strong, menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau melihat apa yang harusnya kita kerjakan bersama Tuhan. Tapi banyak orang Kristen bergerak dengan caranya sendiri, bekerja, ngikutin maunya sendiri, bukan ngikutin maunya Tuhan. Kita ini hari ini miliknya Kristus sepenuhnya, harusnya kita mengerjakan apa yang Kristus mau. Makanya orang Kristen harus punya visi, harus dikendalikan visinya Tuhan. Jadi tahu tujuan jadi orang Kristen itu apa. Kalau kita ini bergerak dengan cara kita sendiri, kita cukup dengan segala sesuatu pencapaian dan akhirnya kita nggak mau ngikutin apa yang Tuhan mau kerjakan lagi. Ujungnya apa? Puas diri, bangga diri, dan stop, berhenti dengan apa yang kita capai. Bapak Ibu, Tuhan mau kita mencapai destinasi ilahi yang Tuhan tetapkan. Setiap orang masing-masing berbeda. Bapak Ibu ditempatkan di mana? Di pelayanan, di gereja, jadi hamba Tuhan, jadi bisnismen, jadi orang yang bekerja di dunia marketplace. Bapak Ibu harus tahu loh, tujuan hidupmu ditentukan di sana jadi apa. Kalau kita ngerti itu, kita akan terus kejar, berjalan setiap hari bersama Tuhan, sampai menggenapi apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita hanya sekedar berjalan saja. Kita cukup dengan kebutuhan yang kita sudah terima, kita dicukupin, kebutuhan kita, pelayanan kita berjalan dengan baik, keluarga kita dengan baik. Tapi belum tentu itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kan pengejaran di akhir kehidupan kita kan pingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan, pingin nyenangkan hati Tuhan. Nggak ada yang lain. Tapi kadang apa yang kita kerjakan di hari-hari setiap harinya ini seringkali mencuri tujuan Tuhan, mengalihkan tujuan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan punya tujuan atas bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Lihat apa yang dilakukan Tuhan. Dia bergerak terus. Ketika bangsa itu sudah mulai di satu tempat yang mungkin dia nyaman, udah bikin tenda, tiang awan, tiang apinya bergerak. Dia harus bergerak, ngikutin pergerakan Tuhan. Karena Tuhan selalu mau bawa kita naik terus ke level yang berbeda, dalam hikmat yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, dalam otoritas yang berbeda, dalam pengaruh yang berbeda. Hidup kita semakin powerful. Orang Kristen harusnya kehidupannya powerful. Orang Kristen harusnya hidupnya naik ke level yang berbeda, semakin memiliki pengaruh otoritas. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen bertahun-tahun, hidupmu biasa saja. Jangan-jangan kau hanya ngikutin maumu sendiri, ngikutin tujuanmu, ngikutin cita-citamu. Padahal kita sebenarnya harus ngikutin tujuannya Tuhan, ngikutin cita-citanya Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Itu real, bener dihidupin apa enggak? Jangan-jangan yang ngontrol kita hanya kebutuhan kita, yang ngontrol kita adalah kepuasan daging kita, yang mengendalikan kita hanya cita-cita kita, sehingga tujuan Tuhan yang sejati itu tidak tercapai. Alkitab kan katakan di kitab Matius itu sangat populer sekali loh. Aku udah bikin ini, aku udah bikin itu. Tapi nyangkau dari hadapanku karena engkau tidak melakukan kehendakku. Real melakukan kehendak Tuhan, destinasi Tuhan. Tuhan itu dinamis, bergerak terus. Nah kita kalau nggak bergerak ngikutin pergerakan ilahi yang Tuhan sudah tetapkan, kegerakan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Kita akan jadi orang yang ketinggalan banyak hal. Bapak Ibu, Tuhan itu selalu bergerak dengan caranya, dan kita harus ngikutin ritmenya setiap hari. Kita harus tahu caranya kerja Tuhan. Kita harus tahu ritmenya Tuhan. Kalau tidak, kita akan kehilangan banyak hal. Banyak orang puas. Kadang sudah dipakai Tuhan. Kalau kita ini hamba Tuhan, kadang udah dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, kadang puas karena banyak orang diberkatin kita. Padahal Tuhan pingin lebih lagi. Nah kadang kepuasan daging kita ini yang menghalangi jatah yang besar yang Tuhan terima dalam hidup kita. Harusnya Bapak Ibu ini yang dunia marketplace, engkau jadi orang yang memiliki pengaruh. Berkatmu lebih gede, jatahmu lebih gede, otoritasmu lebih gede. Tapi banyak orang puas dengan gajinya, dengan pencapaiannya.
Karena apa? Sudah berhenti mengembangkan dirinya, mengembangkan kapasitasnya. Karena Tuhan berkatin kita sesuai dengan wadah yang kita miliki. Semakin kita perbesar wadah itu yang kita perbesar tadi, kapasitas yang kita perbesar itu, Tuhan akan berikan jauh lebih powerful. Berapa banyak orang ingin dipakai Tuhan? Berapa banyak orang ingin diberkatin Tuhan? Tapi yang dilakukan sama terus dari tahun ke tahun. Apa yang terjadi? Tidak ada pernah perubahan. Ngikutin Tuhan, ngikutin caranya, ngikutin ritmenya. Dibutuhkan pikul salib, sangkal diri, mati daging. Mati terhadap cita-cita kita sendiri, mati terhadap tujuan kita sendiri, ngikutin kehendak Tuhan. Hanya orang yang ngerti tujuannya Tuhan adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hidupmu tambah powerful pastinya. Mau umurmu berapa, mau ditempatkan di mana, kalau kita ngerti berjalan bersama Tuhan, ngikutin kehendaknya Tuhan, kita akan mewariskan sesuatu yang luar biasa untuk generasi yang akan datang. Bapak Ibu, berapa banyak orang ketika berada di zona yang nyaman, ketika sudah everything is okay, kadang lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Kadang hari ini banyak orang sudah tidak peduli lagi dengan apa yang Tuhan kerjakan. Karena dia pikir hari ini dia sudah berada di pusat kehendak Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan bersama Tuhan itu naik loh. Naik sampai ke destinasi yang Tuhan tetapkan. Tuhan mau kita berada di posisi di mana Tuhan tempatkan kita. Tapi kita seringkali puas dengan posisi yang kita capai. Sehingga banyak hal yang harusnya kita terima, itu nggak sampai kepada kita. Kita akan lihat ya. Di 1 Samuel pasal yang ketiga, kita lihat si Samuel masih mudanya sekali. Ini Samuel mendedikasikan dirinya sama Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan, melihat 1 dan 2 ya, di bawah pengawasan Imam Meli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kenapa penglihatan jarang dan firman Tuhan jarang dan penglihatan tidak sering? Bapak Ibu bisa bayangkan, Imam Eli sudah terlalu nyaman hidupnya, makmur. Ingat ya, promosi dan peninggian harusnya engkau semakin membuat semakin cinta Tuhan, mengejar Tuhan. Harusnya berkat yang Tuhan percayakan, harusnya engkau bertanggung jawab mengembangkan kapasitas yang semakin besar supaya ditambahkan. Berapa banyak orang ketika puas dengan dirinya sendiri, dia sudah tidak mau melakukan apa-apa. Hari ini kita lihat ya, anak-anak muda Gen Z ini memang ada sebagian yang bapak belur, ada sebagian yang pintar sekali, dia berkembang pesat, dia pandai sekali, dia menguasai banyak hal, dan tidak heran mereka mengalami sesuatu terobosan yang luar biasa. Kita lihat sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang muda-muda sekali, banyak dipakai Tuhan luar biasa. Harusnya generasi kita semakin tua, generasi yang sudah di atas milenial itu, orang-orang yang sudah senior itu harusnya tambah hari mereka tambah hikmat, tambah urapan, tambah tajam, tambah dipakai Tuhan. Tapi realitanya kita lihat, banyak semakin tua semakin pikun, banyak semakin tua puas diri dengan pencapaiannya, sehingga tidak memiliki ketajaman lagi dengan Tuhan. Persis seperti yang dialami oleh Imam Eli. Dia terlalu makmur, dia makan lemak yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan, dimakan, anak-anaknya nggak bisa dididik, liar semuanya, sampai kegendutan. Mungkin penyakitnya banyak, itu nggak bisa berdiri. Karena apa? Puas dengan pencapaiannya. Akhirnya apa? Hilang kegerakan, digantikan oleh orang lain. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Kalau kita nggak ngikutin pergerakannya Tuhan, padahal Tuhan mau rencananya tetap digenapi, kalau kita jalan mau kita sendiri, kalau kita nggak mau ngikutin apa yang Dia mau, dan didapatin kita ini liar semau kita sendiri, Tuhan akan gantikan orang lain yang lebih available, lebih nurut, untuk dipercayakan yang lebih besar. Ingat dengan apa yang dialami oleh Saul dan Daud. Ketika Saul ngotot, merasa benernya sendiri, merasa pintarnya sendiri, merasa hebatnya sendiri, merasa dia orang yang benar-benar ditentukan Tuhan. Dia jalan ambil keputusan sendiri, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sejalan seritme dengan Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana yang besar untuk keluarganya si Saul. Tetapi apa yang terjadi? Di kitab para Rasul dijelaskan instan ketika Saul ditolak Tuhan, Tuhan mengangkat Daud yang hatinya ngikutin kehendak Tuhan. Kalau kita nggak ngikutin kehendak Tuhan, posisimu akan digantikan oleh orang lain. Cepat atau lambat, engkau akan kehilangan banyak hal. Kita lihat
pergerakan Tuhan hari-hari ini seperti apa? Tuhan bergerak di dunia marketplace seperti apa? Dunia sedang bergerak ke arah mana? Tuhan sedang bekerja di gereja, kegerakannya seperti apa? Kalau kita nggak ngerti kegerakan ini, kita akan puas dengan diri kita. Kita akan puas dengan pencapaian kita. Berapa banyak para hamba Tuhan puas dengan dirinya? Sudah khotbah, sudah pelayanan di mana-mana, dipakai Tuhan, diurapin Tuhan luar biasa. Terus puas, bangga dengan pencapaiannya. Akhirnya Pak, stuck, tidak pernah kemana-mana lagi. Padahal Tuhan mau berikan selalu baru setiap hari. Pengurapan, hikmat, otoritas. Dimulainya dari mana? Di kamar doa, membangun keintiman. Sekarang berapa banyak hamba Tuhan yang sudah banyak khotbah, pelayanan di mana-mana. Dan akhirnya tidak kemana-mana di akhir masa tuanya. Karena apa? Berhenti puas dengan dirinya sendiri. Tidak lagi memberi dirinya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Puas seperti yang dialami oleh keluarganya Imam Eli. Bahkan tidak bisa didik anaknya loh. Akhirnya apa yang terjadi? Digantikan oleh Samuel. Kalau kamu tidak bisa dipercaya di hadapan Tuhan apapun itu namanya, engkau sudah jauh dari kehendak Tuhan, engkau ngikutin maunya sendiri, Tuhan siapkan pengganti yang available. Saya berdoa ada generasi yang lebih senior dari saya, mereka generasinya Kaleb, mereka tambah tajam, tambah diurapin Tuhan, tambah dipercaya, dan mereka akan melahirkan generasi yang berbeda. Bukan seperti Imam Eli, puas dengan kemakmuran, puas dengan kekayaan, puas dengan nama besar, ujungnya digantikan oleh Samuel. Kita lihat sekarang apa yang dialami oleh Samuel. Di 1 Samuel tadi dijelaskan, akhirnya Samuel ini didapati menjadi orang yang disukain di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Di 1 Samuel pasal yang kedua 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dia bertambah bertumbuh. Ini bukankah persis seperti kehidupannya Yesus? Tambah bertumbuh, disukai oleh manusia dan disukai Tuhan. Punya pengaruh. Dia jadi hakim yang powerful. Luar biasa sekali. Kita lihat lagi. Sekarang kita lihat di akhirnya. Di 1 Samuel pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-7. Tadi di 1 Samuel pasal yang pertama dijelaskan, di 1 Samuel pasal yang ketiga, Samuel waktu masih muda. Di Samuel pasal yang kedua, Samuel muda itu disukain manusia dan Tuhan. Sekarang kita lihat di Samuel pasal yang ke-8, ketika Samuel sudah menjadi tua. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Barsheba. Tetapi anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Perhatikan, mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, sebab jangan aku menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu, perhatikan, Samuel pelayanannya powerful, tapi salahnya dia tidak pernah membangkitkan generasi yang menjadi penerusnya. Bahkan dia nggak bisa didik anaknya. Gagal pelayanannya. Padahal pelayanannya powerful, harusnya melahirkan generasi yang berbeda. Kadang karena kita ini bangga diri, puas hari ini dengan semua pencapaian kita, kita lupa mewariskan sesuatu yang ilahi buat generasi yang akan datang. Harusnya pelayanan yang powerful itu seperti pelayanannya Musa. Dia melahirkan generasi di bawahnya namanya Yosua, yang memimpin, menjelaskan, melakukan, meneruskan apa yang harus Tuhan kerjakan atas bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau kita ini nggak berjalan seperti apa yang Tuhan mau ya, ngikutin kehendaknya setiap hari, step by step, jalan seperti yang Dia mau, dan kita puas dengan diri kita sendiri, apa yang terjadi? Jatahmu akan banyak hilang.
Harusnya generasi mewarisin sesuatu yang ilahi. Harusnya anak cucumu diberkati luar biasa. Tapi tidak jadi apa-apa mereka. Berhenti sampai kamu. Hari ini belajar. Coba kita mau lihat. Kita ini sudah berjalan dalam tracknya Tuhan apa tidak? Kita ini sudah berjalan dalam maunya Tuhan apa tidak? Dicek saja. Lewat setiap harinya di dalam jam doamu ngapain? Dalam 24 jam sehari itu ngapain di kamar doamu? Nangis-nangis, jerit-jeritan, minta persoalan, minta berkat, minta dipromosi, ditinggikan, atau kamu pingin kenal hatinya Tuhan? Hanya orang yang kenal hatinya Tuhan, orang yang mendedikasikan dirinya duduk diam di kaki Tuhan, dia tahu persis apa yang harus dia perbuat. Setiap waktu tepat seperti yang Tuhan inginkan. Ingat apa yang dialami oleh Paulus. Ketika Paulus mau pergi, dicegah oleh Roh Kudus. Why? Kenapa Paulus tahu dia dicegah Roh Kudus? Karena dia bergaul intim dengan Tuhan. Dia tahu Roh Kudus tidak senang. Bahkan dia harus berjalan. Dia jadi tawanannya Roh Kudus. Dia menjadi tawanan roh. Dia harus ngikutin Roh Kudus bergerak kemana loh. Tidak heran kita tahu Paulus orang yang diurapi, powerful, memiliki dampak sampai hari ini. Sekalipun perjalanannya tidak enak, dia harus ke Yerusalem, dia di sana dianiaya, dia ikutin apa yang Tuhan mau. Tapi realitanya hari ini Bapak Ibu bisa bayangkan, kita sudah terlalu nyaman. Kadang perlu digoncang, kadang perlu ditekan, kadang perlu ngadepin masalah, supaya kita fokus lagi jalan sama Tuhan. Jangan puas dengan dirimu, jangan berhenti sampai sini. Tuhan mau berikan sesuatu yang powerful. Kita mau dikenang generasi yang akan datang, orang-orang yang cinta akan Tuhan, orang yang diurapi, orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, tanpa jatuh, tanpa tersandung, tanpa terpuruk. Tapi orang yang membangun keintiman step by step, berjalan setiap hari. Saya setiap hari komitmen dengan Tuhan, saya mau dedikasikan setiap hari saya. Minimal harus duduk diam di kaki Tuhan, nggak ngapa-ngapain. Sebelum melakukan banyak aktivitas, pilih waktu yang tepat, supaya kita ini tetap berjalan dalam tracknya Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, engkau tidak membangun keintimanmu dengan Tuhan, kamu jalan maumu sendiri dan kamu pikir itu benar, padahal tidak benar sama sekali. Kitab Amsal katakan, orang seringkali menganggap benar pandangannya, tapi belum tentu benar menurut pandangannya Tuhan. Kan kita nih yang tujuan akhirnya kan pengen didapatin berkenan di hadapan Tuhan, dan meninggalkan warisan ilahi kan. Kita yang kita kejar hari ini berjalan dalam pusat kehendaknya Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan dalam pusat kehendaknya Tuhan kalau kita jalan mau kita sendiri? Kita belajar dari apa yang dialami Samuel loh. Harusnya anak-anaknya powerful, karena dia melihat ternyata selama ini figur yang bimbing dia juga nggak bisa bimbing anak. Samuel juga nggak bisa pimpin anak. Jangan sampai kita menjadi seperti dia. Pelayanan hebat, tapi anak-anaknya rusak, anak-anaknya berantakan. Sukses dalam bisnis, perkawinannya hancur, cerai, kawin, berzina, dan lain sebagainya. Kita harus belajar. Ketika kita ini berjalan tepat seperti yang Tuhan mau, di pelayanan atau di dunia marketplace, kita ini memberi dampak besar. Setiap yang kita perbuat, setiap yang kita lakukan memberi dampak besar. Tidak hanya kepada orang lain, keluargamu juga memberi dampak, memberikan warisan ilahi. Tapi kalau kita ini hanya ngejar pengakuan, ngejar kekayaan, ngejar popularitas, ngejar berkat, motivasinya busuk dan jahat di hadapan Tuhan, ujungnya engkau akan meninggalkan warisan buruk buat generasi yang akan datang. Kita ingin meninggalkan warisan ilahi yang besar kok. Beberapa hari terakhir ini saya pelajarin banyak apa yang Tuhan sedang kerjakan di Indonesia. Hari ini lihat orang-orang yang senior, hamba-hamba Tuhan yang senior, kita belajar banyak sama mereka. Memang diurapi di zamannya, dipakai Tuhan luar biasa di zamannya, tapi tidak pernah melahirkan satu generasi yang powerful. Sehingga generasi ini akhirnya memang muncul, tapi bukan generasi yang dilahirkan oleh generasi yang sebelumnya. Tuhan pakai generasi yang berbeda. Bapak Ibu, kita kan pingin masa tua kita tetap didapatin berkenan di dalam tracknya Tuhan kan? Kita kan pingin di ujung hidup kita ini benar-benar, hambaku yang baik dan berkenan, silakan masuk meja perjamuan kawin anak domba. Kita pingin loh didapatin seperti itu. Tapi daging kadang seringkali nyeret kita kepada banyak keinginan.
Kadang daging, kadang merasa puas dengan semua pencapaian kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini tanpa mau lagi belajar banyak hal, engkau kehilangan banyak jatah yang Tuhan berikan. Hari ini kita lihat ya, anak-anak muda banyak yang diberkati Tuhan melalui banyak bisnis, apapun lah itu namanya, di media sosial. Kita lihat perkembangan digital luar biasa sekali. Apalagi di dalam, apakah Tuhan nggak bergerak ngikutin sesuatu yang pingin Tuhan nyatakan di akhir zaman ini? Tuhan pasti mau loh. Tapi kalau kita berdiam diri nggak ngapa-ngapain, cukup bergereja, datang ibadah gereja, dengar pujian 1 lagu, 3 lagu, 4 lagu mungkin lebih lama. Terus dengerin khotbah 45 menit, sekarang dipotong jadi 30 menit. Terus persembahan, terus pulang. Bapak Ibu dapat apa? Tanpa engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau mau mewariskan apa? Hanya rutinitas agamawi, legalistik, nothing, tidak akan terjadi apa-apa. Kita harus jadi orang yang berbeda hari ini. Memiliki rasa haus dan lapar pingin kenal Tuhan, pingin berjalan step by stepnya bersama Tuhan. Dan waktu kita mulai berjalan step by step bersama Tuhan, Tuhan mau hatimu. Engkau harus pikul salib, sanggal diri, mati daging, matiin semua keinginanmu dan hawa nafsumu, didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Hanya orang-orang yang seperti inilah orang yang akan dibawa naik ke level yang berbeda. Tuhan mau kita naik ke level yang berbeda. Tapi kalau yang kamu lakukan tetap sama dari tahun ke tahun, jangan pernah berharap engkau terima sesuatu yang ilahi. Jam doamu tetap sama, model pelayananmu tetap sama, rasa cintamu sama Tuhan tetap sama, nothing. Tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tuhan selalu mengangkat orang yang berbeda, memiliki rasa cinta, memiliki kegigihan, memiliki dedikasi hidup sama Tuhan sepenuhnya. Kita pelajari nih kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Hanya orang-orang yang memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, orang itu akan muncul ke permukaan. Orang itu akan memberi dampak yang berbeda. Bapak bisa bayangkan hari ini berapa banyak pengusaha, berapa banyak karyawan di Indonesia, berapa banyak orang yang hidup di zaman kita, berapa banyak pendeta yang hidup di zaman kita. Apa kita tetap melakukan hal yang sama terus dengan mereka? Lakukan yang lebih berbeda. Lakukan, bayar harga lebih, jam doamu lebih, belajar lebih, kembangkan kapasitas lebih, engkau akan dipercayakan lebih. Orang-orang dunia marketplace ini dengerin baik-baik ya. Sebab harusnya orang Kristen itu orang yang paling penuh hikmat, pengertian, paling banyak dicari oleh perusahaan. Karena apa? Memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, disertain Roh Kudus, diurapin Roh Kudus. Harusnya apa saja yang dikerjakan tangan kita, Tuhan bikin berhasil. Tapi coba kita lihat, banyak bos ngeluh dengan kelakuannya orang Kristen. Kerja nggak ada tanggung jawabnya, malesnya bukan main. Kerja jam 8, datang setengah 9. Pulang jam 5, setengah 5, buru-buru pulang, katanya pengen ibadah, tapi nggak ada tanggung jawabnya. Pengen persekutuan doa, nggak ada tanggung jawabnya. Kalau sudah seperti itu, apakah orang dunia mau cari, membutuhkan kamu? Tidak. Kita harus lakukan lebih kok. Harus lebih. Di sisi lain, kita harus cari Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan lebih dari apapun juga. Di sisi lain, kita memang harus kerja. Saya ini hamba Tuhan, pekerja keras, bukan pemalas. Bukan orang yang tipe seneng nganggur, nganggung kaki. Dan bukan hamba Tuhan yang hanya sekedar berharap belas kasihan dari orang lain. I do yang saya bisa kerjakan. Yang terbaik saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Orang Kristen dilarang males. Apalagi hanya nonton TikTok, scroll TikTok, tambah miskin kamu. Yang muda-muda dengerin baik-baik. Kembangkan kapasitasmu, belajar terus. Kita tidak mau jadi penonton. Kita mau jadi orang yang terlibat di gegerakan Tuhan akhir zaman. Katanya ada Pentakosta ketiga, this revival itu. More itu berbicara tentang revival. Suatu kegerakan ilahi, sesuatu yang dulu pernah muncul di Kisah Para Rasul akan muncul kembali. Orang-orang yang berjalan dengan pengurapan, dengan hikmat, dengan otoritas. Bagaimana mungkin revival itu terjadi kalau tidak ada orang yang bayar harga di dalamnya? More, wadah, orang-orang yang akan dipakai untuk kegerakan yang besar. Jadi revivalist. Jadi orang yang akan muncul ke permukaan dengan urapan yang berbeda, hikmat berbeda. Masuk ke dunia marketplace, direspek, hormat, karena memiliki hikmat dan pengertian. Kepelayanan, mempunyai otoritas dan pengurapan yang powerful. Sumbernya dari mana kalau kita nggak memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan? Tidak bisa. Dedikasi hidup sepenuhnya, mati daging, pikul salib, sangkal diri.
mati terhadap diri sendiri. Dan kita ingin bergerak terus, step by step dalam pengurapan, dalam hikmat, dalam otoritas berbeda. Kata-kata kita penuh kuasa dan otoritas. Orang yang dekat dengan kita bisa merasakan His manifested presence, hadirat Tuhan yang dinyatakan melalui hidup kita. Bapak Ibu bisa bayangkan hidupmu kemana-mana seperti yang Yesus alami. Dikerumunin banyak orang, bukan karena ganteng, bukan karena keren, bukan karena wangi. Ada manifestasi kuasa Tuhan. Harusnya kan seperti itu terjadi. Itu harus terjadi kepada setiap orang percaya, dan Tuhan pingin lakukan itu. Tapi kalau hari ini puasanya sekedar bergereja, Bapak Ibu hanya puas sekedar beribadah, puas dengan kekristenanmu hari ini, sampai mati kamu tidak akan pernah dapat apa-apa. Saya pernah ngomong seperti ini. Hari ini di kuburan banyak orang mati, dikubur bersama potensinya, dikubur bersama kapasitasnya yang tidak dikembangkan. Kita kan mau selama hidup kita ini mengembangkan kapasitas kita, bekerja maksimal, melakukan hal yang maksimal, pelayanan maksimal, doa secara maksimal, sangkal diri pikul salib secara maksimal. Semampu sekuat kita lakukan yang terbaik untuk nyenengin hati Tuhan. Nanti kita akan lihat, kalau kita pingin hasil yang berbeda, kita harus lakukan yang berbeda. Kamu pingin hasil yang berbeda, kamu lakukan hal yang sama terus. Kata orang dunia, insane, gila itu. Kita pingin sesuatu yang berbeda, lakukan yang berbeda. Jangan puas dengan posisimu hari ini. Pelayanan apapun, bisnis apapun. Coba lihat, para konglomerat itu, dia tidak pernah puas dengan pencapaiannya. Sekalipun dia udah kaya, dia pingin lagi, dia belajar lagi. Beberapa hari yang lalu saya ada diundang makan di Kuningan, ketemu beberapa pengusaha. Mereka menurut saya orang-orang kaya lah. Puji Tuhan saya dipertemukan dengan mereka. Itu orang-orang yang senior, umurnya udah di atas 60, ada beberapa 70. Tapi apa yang dilakukan? Mereka kumpul dengan anak-anak muda. Mereka pingin mengembangkan cara belajar, cara ngambil keputusan. Anak-anak muda sekarang begitu agresif, luar biasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya bisnisnya bagus. Ini orang-orang yang mau belajar. Kayak kita merasa sudah ngawang-ngawang di udara, sudah mikirin surga terus, kamu nggak mau kembangkan kapasitas, kamu nggak belajar, kamu tidak akan pernah kemana-mana. Saya nggak mau kalah dengan generasi di bawah saya. Generasi di bawah saya gila cari Tuhannya. Muncul hamba-hamba Tuhan yang muda, cinta Tuhan, urapannya powerful, hadiratnya tebal ketika nyembah. Ketika mereka melakukan pelayanan, manifestasi kuasa Tuhan begitu powerful. Mereka lakukan lebih. Saya tidak mau kalah. Saya lakukan lebih di atas mereka. Kita, generasi-generasi yang senior ini, kita harus mewariskan sesuatu yang ilahi untuk generasi yang akan datang. Dimulai dengan hari ini, mendedikasikan diri sepenuhnya untuk Tuhan. Beresin dulu di hatimu. Sesuatu yang tidak benar, singkirin. Sesuatu yang tidak berkenan Tuhan, singkirin. Mulai bangun, duduk diam di kaki Tuhan. Minimal 2 jam sehari. Dalam satu hari ada 24 jam kok. Realita banyak kita pakai waktu untuk bekerja kan, untuk cari duit kan. Padahal kita cari duit juga butuh hikmat dan pengertian, butuh favor kok, butuh kemurahan yang datangnya dari Tuhan. Butuh sesuatu yang ilahi yang mengalir melalui hidup kita. Sesuatu yang ilahi mengalir dalam hidup kita, dimulainya di kamar doa kita kok. Nggak ada yang lain. Stop matiin handphonemu. Stop ngomong apa ini. Belajar kenalin hati Tuhan. Tuhan, umurku sampai hari ini, saya umur 48. Umur saya 48 tahun ini. Tuhan, aku mau habiskan sisa umurku itu maksimal di hadapanmu. Pingin didapatin berkenan di hadapanmu. Apa yang harus kau lakukan Tuhan? Seperti apa yang harus aku lakukan setiap harinya, step by step. Aku tidak mau meleset. Aku nggak mau bertentangan di ujung jalan, bertentangan dengan Kau Tuhan. Aku pingin berjalan step by step. Masalahnya masih daging kan kita ini. Kita ini masih pakai tubuh daging. Daging kita ini menghalangi kita berjalan seirama, seritme dengan Tuhan. Nah ini harus dimatikan. Cara tercepatnya adalah duduk diam di kaki Tuhan. Engkau akan dibawa ke level yang berbeda. Promosi dan peninggian itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Urapan datangnya dari Tuhan. Dimulai dari kamar doamu. Beresin ini dulu. Tuhan akan bawa ke level yang berbeda. Memiliki ketajaman, hikmat, pengertian. Jangan pernah puas dengan dirimu hari ini. Tuhan masih menyediakan sesuatu yang ilahi, yang besar, yang tidak pernah Bapak Ibu bayangkan. Tuhan memberikan jatah kepada kita, itu jatahnya gede.
Tapi kita puas seringkali. Tuhan mau berikan wadah yang gede. Kita puas dengan mangkok kita. Dan merasa cukup dan merasa bangga. Bisa tepuk dada. Bilang, ini lo aku, pencapaianku, usahaku, ini lo pelayananku, ini lo apa yang aku kerjakan. Padahal mangkokmu kecil. Tuhan berikan wadah yang gede. Harusnya yang kita terima. Hari ini belajar. Selama Tuhan masih percayakan umur yang ada, sekarang beri waktumu yang terbaik sama Tuhan. Tuhan masih sanggup buat sesuatu yang ilahi seperti yang dialamin oleh Kaleb. Kaleb boleh umur 80 tahun, tapi dia minta tanah yang ganas-ganas raksasanya. Dia tahu dia diurapin Tuhan. Padahal dia hidup pada zamannya Yosua. Bapak Ibu, kalau kita nggak ngerti ini, kita nggak akan ngerti warisan ilahi. Kita nggak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan sedang bergerak dengan caranya. Dan kita harus ngikutin caranya Tuhan. Maunya Tuhan. Ritmenya Tuhan. Nanti lihat, hidupmu akan jadi berbeda. Apa yang kamu kerjakan berbeda. Urapanmu berbeda. Pelayananmu berbeda. Kata-katamu punya bobot dan otoritas. Hari ini, Tuhan sedang mencari orang yang bersungguh hati. Mendedikasikan. Nih Tuhan, hidupku. Aku mau dedikasikan untuk Engkau. Aku pingin di ujung akhir hidupku hanya pingin menyenangkan hatimu saja. Ada lagu bagus, lagunya Paniku kalau nggak salah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hatinya Tuhan. Sesuai caranya Tuhan. Sesuai maunya Tuhan. Nyenengin hati Tuhan. Bible ditempatkan di mana? Di rumah tangga, di marketplace, di pelayanan, di penggembalaan, dimanapun Bapak Ibu berada. Ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan bawa ke level kehidupan yang berbeda, dalam otoritas yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, memiliki dampak yang powerful. Bahkan engkau akan mewariskan sesuatu yang ilahi untuk generasi yang akan datang. Amin. Diberkati. Saya berdoa banyak orang yang tertemplak dan mulai sungguh-sungguh cari Tuhan, dan Tuhan mau berikan sesuatu yang ilahi dalam hidup. Dengerin baik-baik. Tuhan masih mau berikan jatah yang besar yang belum pernah Bapak Ibu duga. Tersedia. The best is yet to come. Sesuatu yang ilahi tersedia di masa keemasanmu. Amin. God bless you. Kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Yesus kami memateraikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan. Firman jadi kehidupan, dan namamu berdoa setiap orang yang ikut ibadah ini dibawa ke level yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, dalam hikmat yang berbeda, dalam pengaruh yang berbeda. Terus tarik dalam pusat kehendak-Mu, berjalan seperti yang Engkau mau, berjalan seirama seritme dengan Engkau, dan sampai garis akhir kami didapatin orang-orang kesayangan-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan, kalau perlu Engkau paksa, kalau perlu Engkau remukkan, kalau perlu Engkau tarik kami terus seperti yang Engkau mau. Kami pingin menjadi hamba yang menyenangkan hati-Mu saja. Pingin menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih. Berkati pelayanan ini, berkati pemimpin yang ada. Semuanya jemaat diberkatin Tuhan. Yang online diberkatin Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.